Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Kak Diva. Dan pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan persebaran flora dan fauna baik di dunia maupun di Indonesia. Nah, berikut adalah peta konsep terkait dengan apa saja yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Oke, materi pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari biosfer. Biosfer sendiri terdiri dari dua kata, yakni bio yang berarti hidup dan sphere yang berarti lapisan, yang mengartikan bahwa biosfer adalah lapisan kehidupan. Kehidupan tak hanya terjadi di permukaan saja, melainkan juga di tanah, air, dan udara. Selanjutnya, pada tingkatan kehidupan di permukaan biosfer, tingkatan pertama yakni individu atau makhluk hidup tunggal. Yang kedua yakni populasi atau kumpulan dari individu-individu yang sejenis. Dan yang ketiga adalah komunitas, yakni kumpulan dari beberapa populasi. Dan yang keempat terdapat ekosistem, yakni kumpulan dari berbagai komunitas yang memiliki imbal balik terhadap lingkungannya. Dan yang terakhir terdapat bioma, yakni mencakup cakupan yang luas dan juga lama dengan ditandai oleh kondisi iklim yang sama. Yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di dunia. Terdapat faktor geologi, iklim, makanan, fisiografi, dan juga edafik. Faktor yang pertama yakni faktor geologi. Geologi ini berhubungan dengan tatanan batuan di permukaan bumi, baik itu lempeng maupun batuan pembentuk muka bumi itu sendiri, yang mana dapat menyebabkan perpindahan flora dan fauna di dunia. Sama halnya dengan berjuta-juta tahun yang lalu, yang mana terjadi pergerakan lempeng baik itu berdesakan, bertumbukan maupun bergesekan. Faktor yang selanjutnya terdapat faktor iklim, yakni berkaitan dengan perubahan iklim baik itu di Indonesia sendiri maupun di seluruh dunia. Seperti contoh pada Laut Cina Selatan yang dulunya pernah mengering sehingga membuat daratan Indonesia dengan daratan Asia itu saling menyatu. Begitu juga dengan Pulau Papua dan juga benua Australia dulunya pernah menyatu, namun karena es yang makin hari semakin mencair menyebabkan pulau-pulau kembali terpencar. Itulah mengapa Indonesia memiliki 3 bagian zona pembagi persebaran flora dan fauna, yakni Asiatis, Peralihan, dan Australis. Selanjutnya faktor yang ketiga yakni faktor makanan. Ini fauna yang menetap di suatu kawasan biasanya karena adanya sumber makanan yang cocok untuk mereka di wilayah tersebut. Seperti contoh pada benua Australia terdapat koala, yang mana makanan koala ini adalah pohon eukaliptus. Dan pohon eukaliptus ini adalah tanaman endemik dari Australia. Faktor yang selanjutnya terdapat faktor fisiografi. Ini berkaitan dengan bagaimana cara bertahan hidup maupun beradaptasi makhluk hidup. Dan yang terakhir terdapat faktor edafik atau tanah. Setiap tanah memiliki karakteristiknya masing-masing berdasarkan wilayahnya juga. Nah, ini berkaitan dengan kesuburan tumbuhan di wilayah tersebut. Baik, selain faktor pendukung, terdapat juga faktor penghambat persebaran flora dan fauna di dunia. Faktor yang pertama yakni faktor geografis. Mengapa? Karena faktor geografis dapat menghambat perpindahan fauna dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian terdapat faktor iklim, sebab tiap wilayah memiliki iklim yang berbeda-beda. Terdapat wilayah dengan iklim yang ekstrim, terdapat juga wilayah dengan iklim yang sedang, dan lain sebagainya. Dan kebanyakan makhluk hidup harus beradaptasi dengan iklim-iklim tersebut. Untuk iklim yang ekstrim, sangat sedikit fauna yang dapat survive, sehingga jarang sekali dapat ditemukan fauna di daerah iklim yang ekstrim. Selanjutnya yakni faktor edafik atau tanah. Ya, tanah sangat berpengaruh atau dapat menghambat persebaran flora, ya lebih tepatnya, karena setiap tumbuhan membutuhkan kesuburan tanah masing-masing. Nah, selanjutnya yakni penjelasan terkait dengan persebaran flora di Indonesia. Indonesia terdiri dari hutan hujan tropis, sabana,
dan juga hutan musim. Yang pertama terdapat hutan hujan tropis, dicirikan dengan pepohonannya yang lebat dan selalu hijau sepanjang tahun. Kemudian terdapat tanaman epifit dan liana, terdapat banyak lumut-lumutan karena dasar dari hutan hujan tropis itu tidak pernah tersinari oleh matahari. Yang selanjutnya terdapat hutan musim. Hutan musim ini berada di kawasan dengan curah hujan 60 mm per tahunnya. Nah, dengan curah hujan yang rendah ini, saat musim kemarau, hutan musim mengalami penguapan lebih tinggi dibanding dengan curah hujan yang diterima. Yang terakhir yakni terdapat kawasan sabana. Sabana merupakan daerah dengan curah hujan yang sangat-sangat rendah dan dapat ditemukan di daerah timur Indonesia. Berikutnya adalah persebaran flora di dunia. Persebaran flora di dunia terdiri dari bioma hutan hujan, bioma hutan musim, bioma gurun, bioma sabana atau padang rumput, bioma taiga, dan bioma tundra. Nah, persebaran terkait dengan flora sendiri dapat dikaji dengan sistem bioma, yang mana bioma ini berkaitan dengan keadaan geologi, iklim, dan penentu lainnya dari lingkungan pada kawasan tertentu. Bioma di permukaan bumi dapat dibedakan menjadi beberapa bioma. Yang pertama yakni bioma hutan hujan. Bioma hutan hujan memiliki vegetasi yang rapat dan selalu hijau sepanjang tahunnya. Hal ini diakibatkan karena peran iklim mikro yang mana dapat menjadikan iklim di daerah bioma hutan hujan ini sebagai iklim yang stabil dan curah hujan yang tinggi. Sehingga banyak sekali vegetasi dan tumbuhan yang dapat hidup di daerah hutan hujan. Bioma hutan hujan sendiri terbagi menjadi dua, yakni hutan hujan tropis dan hutan hujan iklim. Hutan hujan tropis dapat dijumpai di daerah Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Sedangkan wilayah hutan hujan iklim dapat dijumpai di Kanada, Alaska, Eropa, dan Asia Utara. Yang kedua terdapat bioma hutan musim. Bioma hutan musim terdapat di daerah dengan iklim sedang yang mana memiliki 4 musim. Nah, hutan musim ini juga disebut sebagai hutan pelurut. Mengapa demikian? Karena saat musim gugur, pepohonan di hutan musim menggugurkan daunnya. Nah, hutan musim ini dapat ditemukan di sebagian besar wilayah Eropa, kemudian Asia Timur yakni Korea dan Jepang, terdapat juga di daerah timur laut Amerika. Yang ketiga terdapat bioma padang rumput. Sesuai dengan namanya, bioma padang rumput didominasi oleh tanaman rerumputan. Nah, bioma padang rumput ini terbagi menjadi 3, yakni sabana atau savana, stepa, dan prairie. Sabana dan savana ini cenderung kering dan dapat ditemukan di daerah Afrika, sebagian kecil di Indonesia, kemudian ada di Amerika bagian tengah, dan padang rumput stepa ini cenderung lembab dan hijau, dapat ditemukan di daerah Australia, Amerika Utara, kemudian Asia Utara, dan daerah-daerah yang berbatasan dengan gurun. Dan untuk prairie memiliki ciri atau karakteristik yang hampir sama dengan stepa. Selanjutnya terdapat bioma gurun. Bioma gurun memiliki curah hujan yang sangat rendah, yakni sekitar 25 mm per tahunnya, bahkan bisa lebih kurang dari itu. Vegetasi di daerah bioma gurun yakni jenis-jenis tumbuhan yang xerofit atau tahan terhadap daerah kering. Bioma gurun dapat dijumpai di daerah Afrika, tengah Australia, Asia bagian tengah, dan juga Amerika bagian tengah. Selanjutnya terdapat bioma taiga. Bioma taiga dapat dijumpai di belahan bumi bagian utara. Of course, ini menandakan bahwa bioma taiga merupakan bioma yang memiliki iklim atau suhu yang rendah dan dingin. Nah, bioma taiga ini didominasi oleh vegetasi yang homogen atau sama, yakni jenis pepohonan konifer atau berdaun jarum. Bioma taiga dapat dijumpai di belahan bumi utara seperti Asia Utara, Eropa Utara, dan juga daerah Amerika Utara seperti Kanada dan Alaska.
Selanjutnya terdapat bioma tundra. Bioma tundra dapat dijumpai di daerah bumi bagian selatan maupun utara yang memiliki iklim sangat rendah atau dapat dikatakan memiliki suhu yang ekstrim. Nah, dengan suhu yang ekstrim tersebut tidak memungkinkan tumbuhan besar untuk hidup di daerah bioma tundra, sehingga hanya dapat dijumpai rerumputan, lumut maupun jamur di daerah tersebut. Oke, materi yang selanjutnya kita memasuki persebaran fauna di Indonesia. Nah, fauna di Indonesia itu dibedakan menjadi 3 tipe. Nah, tipe ini dibedakan oleh garis pembeda hayal atau garis hayal, yakni garis Wallace dan garis Weber, yang membagi persebaran fauna Indonesia ke 3 zona. Yang pertama ada zona Asiatis, yang kedua terdapat zona peralihan atau zona tengah, dan yang ketiga terdapat zona Australis. Lalu mengapa bisa demikian? Hal ini terjadi karena sejarah geologis yang mana pada dulunya sebelum es mencair, daratan Sumatera, Kalimantan dan Jawa dan juga Asia itu menyatu, sehingga fauna yang ada di daerah tersebut memiliki ciri yang hampir sama. Nah, daratan ini saat masih menyatu biasa disebut dengan paparan Sunda. Begitu juga pada daerah timur yakni Papua dan Australia, dulunya juga menyatu sebelum es mencair sempat menyatu dan biasa disebut dengan paparan Sahul. Itulah sebagai alasan mengapa fauna di daerah Papua dan Australia itu hampir memiliki ciri yang sama. Nah, daerah paparan Sunda yang meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Asia itu masuk ke daerah Asiatis. Sedangkan zona di daerah Papua Barat dan Australia itu masuk ke zona Australis. Nah, daerah Indonesia atau wilayah Indonesia yang berada di tengah itu disebut sebagai zona peralihan. Nah, daerah paparan Sunda yang meliputi Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan daerah Asia itu disebut sebagai zona Asiatis. Sedangkan zona Papua dan juga Australia yang menyatu menjadi paparan Sahul itu disebut sebagai zona Australis. Nah, wilayah tengah Indonesia seperti Sulawesi dan NTT dan pulau-pulau kecil di sekitarnya itu masuk ke zona peralihan. Nah, itulah yang menyebabkan mengapa karakteristik fauna di daerah Asiatis itu hampir sama dengan daerah-daerah barat lainnya. Kemudian daerah Australis hampir sama dengan benua Australia. Nah, dan daerah tengah Indonesia atau peralihan itu sebagai fauna-fauna endemik asli dari Indonesia. Nah, untuk garisnya sendiri, garis Wallace adalah garis yang membedakan atau membatasi zona Asiatis dengan peralihan. Sedangkan Weber adalah garis yang membatasi zona Australis dengan zona peralihan. Selanjutnya berikut adalah contoh-contoh fauna yang ada di daerah Asiatis, Australis maupun peralihan yang sangat-sangat menjadikan wilayah Indonesia asli. Selanjutnya terdapat persebaran fauna di dunia, yakni antara lain meliputi zona Nearktik, Neotropikal, Palearktik, Ethiopian, Asiatis, dan Australis. Baik, jadi demikian video pembelajaran terkait dengan persebaran flora dan fauna baik itu di Indonesia maupun di dunia. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.